Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita lihat Tuhan memberkati kita hari ini dengan cuaca yang baik. Dan saya percaya hadirat Tuhan juga ada di tempat Anda saat ini. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi dari awal bersama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama-sama angkat imanmu, katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Katakan sekali lagi bersama. Bapa-Ku cinta Kau. Shalom jemaat GBI Rumah Persembahan dan seluruh rayonnya dimanapun Anda sedang berada. Selamat berjumpa dalam pendalaman Alkitab secara online atau streaming.
kita belajar secara serial mengenai kitab Ayub dan belajar bagaimana Ayub bangkit dari keterpurukan dan mengalami pemulihan. Ayub mengalami sakit badannya, rumahnya roboh, anaknya 10 dipanggil Tuhan tanpa sempat dimakamkan karena mati dalam kebakaran. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Lalu sahabatnya ada 4, maka 3 yaitu Elifas, Bildad, Sofar datang menghakimi, tidak menolong. Elihu yang berkata-kata benar dan cukup menguatkan walaupun juga sempat menegur Ayub. Nah, semuanya ini kita akan pelajari sikap masing-masing, tapi terutama Ayub lah si tokoh utamanya dan bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan. Ayub pasal 1, pasal 2 itu yang dialami oleh Ayub. Pasal 3 sampai pasal 37 berbincang-bincang dengan 4 sahabat tadi. Ayub pasal 38, Tuhan menjawab Ayub, berbicara kepada Ayub, bahkan menantang Ayub dalam pasal 39. Ayub pasal 40 Ayub meresponi Tuhan, menjawab Tuhan, dan Ayub pasal 42 Ayub dipulihkan. Perikop mengenai Ayub dipulihkan itu di atas ayat 7 Ayub pasal 42. Nah, di atasnya perikop cerita mengenai pemulihan itu boleh dikatakan ayat terakhir, kalimat terakhir sebelum Ayub dipulihkan yang akan saya bahas dalam beberapa seri. Tapi hari ini kita akan baca dulu Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itulah perkataan Ayub setelah dia berjumpa dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu dia menyesal, merasa dirinya hina. Maka akhirnya dia berkata, aku menyesal, duduk dalam debu dan abu, dan aku mencabut perkataanku. Setelah Ayub mencabut perkataannya, dia dipulihkan. Wow, mencabut perkataan. Ya memang ada tertulis bahwa hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Bahkan Yakobus berkata, lidah itu seperti kemudi kapal. Kapal yang begitu besar bisa dibelokkan, diarahkan tujuannya hanya dengan kemudi yang kecil. Itulah pengaruh kemudi pada kapal yang besar, itulah pengaruh lidah perkataan terhadap kehidupan. Nah, kalau berbicara Ayub mencabut perkataannya, tentu yang dia cabut adalah kalimat-kalimat yang pernah dia ucapkan, yang terselip di antara pasal 3 sampai pasal 37. Karena itu saya tidak akan mencomot atau asal comot. Saya akan ambil dari perikop yang memang judulnya itu Ayub yang berbicara. Nah, saya akan bicara dari pasal 6. Jadi ini tidak urut ya. Pasal 3 itu Ayub menyesal, mengutuki hari kelahirannya. Saya akan bahas justru dari pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 itu judul perikopnya adalah Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Dan seluruh pasal itu mengenai kekecewaan Ayub terhadap sahabatnya. Saya bacakan satu ayat saja yang mudah saya terangkan ya. Karena memang Ayub ini kan campur dengan bahasa kiasan, bahasa puisi, bahasa ilustrasi. Istilah teman saya, Pak Jarot. Ini bahasa dewa ini Pak Jarot. Ini bahasa tingkat tinggi, ini susah dimengerti. Saya ambil bahasa yang mudah dimengerti. Nah, Ayub pasal 6 ayat 15. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya, seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Judul perikopnya adalah Ayub kecewa dengan sahabatnya. Kalimatnya, saudara-saudaraku tidak bisa dipercaya, karena memang sahabatnya, saudaranya, semuanya mengecewakan. Kenapa mengecewakan atau kenapa Ayub kecewa? Karena mereka seperti sungai, seperti dasar sungai yang mengalir lalu lenyap. Nah, saya artikan ayat ini. Ayub pasal 3 sampai pasal 37, ketika Ayub mengalami masalah, maka mereka berdatangan
berbicara, wah kamu hartanya habis ya, nah pasti kamu punya dosa nih ya, wah kamu nggak berdoa sih makanya mengalami hal ini, udah itu sampai pasal 37 semuanya ngomong tok. Ngomong itu yang ngomong tok, nggak ada yang nolong, nggak ada yang memberi uang, nggak ada yang memberi makanan, semuanya berteologia tentang musibah, bahkan kecuali Elihu. Maka mereka menyalahkan Ayub, menghakimi Ayub. Nah, kita sering mendengar kata-kata menghakimi. Menghakimi itu begini, ya, ada orang sakit, ya, atau ada masalah, wah, kamu pasti punya dosa, nggak bayar persembahan, itu namanya menghakimi. Ada orang barangnya hilang, ya kamu yang ngambil ya, itu namanya menuduh. Ya kan? Main tuduh saja gitu ya, atau malah berkata kepada orang di situ kamu maling, nah itu menghakimi. Kalau misalnya barangnya hilang lalu ada CCTV yang merekam kejadiannya, nah si A ini maka berkata, kamu jangan maling, kamu jangan mengambil punya orang, itu dosa. Itu bukan menghakimi, ini menegur, karena benar-benar dialah pelakunya dan itu salah. Kesalahan tidak ditegur, yang mengerti bahwa itu salah, membiarkan. Firman Tuhan berkata bahkan akan menuntut orang itu dalam pengadilan nanti. Karena kita membiarkan dia berbuat salah, membiarkan dia berbuat dosa, membiarkan dia dalam kesalahannya, nanti dia akan dihukum dalam kesalahannya, padahal kita tahu dia salah dan tidak menegurnya. Nah, menegur yang salah itu bukan menghakimi. Tapi Ayub ini kan kesalahannya tidak jelas. Kenapa sampai dia mengalami hal itu? Kan dia orang yang soleh, maka yang ada teman-temannya berteori. Nah, itu boleh disebut menghakimi atau mendakwa atau menuduh. Menuduh tanpa menolong ya. Kalau menolong dulu baru, Yub, kamu jangan-jangan ada salah. Nah, itu sebagai sahabat sudah nolong, ngasih nasihat gitu ya. Ini nolong tidak, tapi waduh, maka saya sangat paham, saya sangat mengerti, bukan setuju. Saya mengerti sekali kalau Ayub itu kecewa. Kenapa? Karena temannya seperti itu, seperti dasar sungai. Tahu sungai, air ya, air itu mengalir nggak ada mampirnya, nggak ada berhenti. Didorong air belakangnya terus, wes bablas anginnya, bablas airnya, nggak ada mampir, nggak ada berhenti. Jadi teman itu kira-kira begitu, datang ngomong, pergi, datang ngomong, datang lagi ngomong. Tidak ada yang menolong. Ya, jelas dong Ayub kecewa. Saya memahami Ayub kecewa. Tapi yang saya mau katakan di sini, waktu Ayub kecewa, itu perikop selanjutnya itu bukan pemulihan. Ayub kan kecewa di pasal 6. Nah, maka kalau Anda baca Ayub pasal 7, itu ayat yang nomor 1 dikatakan Ayub ini, atau judul perikopnya, Ayub pasal 7 judul perikopnya, hidup itu berat. Beratnya seperti apa? Ayat 1, seperti orang upahan. Ayub kan dulunya kaya raya diberkati. Orang upahan itu makannya dari hari ke hari. Ayat yang kedua bahkan dikatakan beratnya itu seperti budak. Betapa beratnya hidup budak. Budak nggak punya hak hidup. Dia dicambuk, dia dihajar, nggak ada LBH yang membela. Karena pada zaman-zaman itu namanya budak. Itu hak hidupnya dimiliki oleh tuannya. Dalam ayat yang keempat, Ayub mengatakan hidup itu berat. Sehingga dia gelisah sepanjang malam hingga dini hari. Nggak bisa tidur. Jadi begitu kecewa, orang itu nggak bisa tidur. Gelisah sampai pagi. Ayat yang ke-11-nya, maka Ayub berkata bahwa aku hendak mengeluh dalam kepedihan hati. Orang kalau kecewa, dia akan mengeluh, lalu hatinya pedih, dan hidupnya menjadi berat. Saya paham kalau Ayub kecewa. Tapi saya tidak setuju Ayub kecewa. Saya mengerti kalau Ayub kecewa. Tapi saya mau katakan, kecewa membuat hidup Ayub menjadi berat. Sebaliknya, perjumpaan dengan Tuhan. Waktu Ayub bertemu dengan Tuhan, dia segera sadar, yang saya ucapkan ini salah, maka Ayub mencabut perkataannya. Waktu Ayub mencabut perkataannya, maka tentu kecewanya dibuang. Dan judul perikopnya adalah Ayub dipulihkan. Nah, seandainya saya tidak berharap Anda sakit, ada masalah ekonomi, masalah keluarga seperti Ayub, barangnya dirampok, saya tidak berharap ya. Doa saya Anda baik-baik saja. Tapi seandainya ada yang mengalami masalah, lalu Anda bercerita ya, betapa menyakitkannya si A, betapa menyakitnya si itu. Wah, bukan simpati, malah saya dihakimi. Saya akan mengerti kekecewaan Anda. Tapi sama dengan yang saya katakan hari ini,
Saya mengerti Ayub kecewa, tapi kecewa tidak memulihkan. Karena itu segera akhiri kekecewaan. Buang kekecewaan, cabut kekecewaan. Karena kecewa tidak membawa kehidupan lebih baik. Setelah Ayub mencabut kekecewaan, maka tidak kecewa lagi, itu harus ada buktinya. Dan Tuhan menurut saya hebat. Pandai, dia luar biasa. Tuhan itu seperti, ini tafsiran saya ya, kalau tafsiran boleh beda pendapat, tapi saya menafsirkan Tuhan itu seperti mau bukti bahwa Ayub itu sudah tidak kecewa lagi. Ayub punya sahabat Elifas, Elihu, Bildad, Sofar. Elihu ini benar ya, baik. Maka Tuhan tidak marah dengan Elihu. Nanti kita akan bahas siapa itu Elihu. Tuhan marah dengan Elifas, Bildad, dan Sofar. Tuhan berfirman dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Murkaku menyala-nyala, engkau berkata tidak benar tentang aku. Maka pergilah kepada Ayub supaya engkau didoakan sama Ayub. Jadi Tuhan minta teman-teman Ayub ini datang kepada Ayub untuk didoakan. Menurut saya ini ujian lagi nih kepada si Ayub. Ayub masih kecewa nggak nih? Kalau dia masih kecewa, dia pasti nggak mau mendoakan sahabatnya. Oh, dia tidak nolong, malah menghakimi, kena murka Tuhan. Ya biarin lo, rasain lo. Makanya jangan menghakimi, makanya jangan sok pinter, makanya jangan sok bener. Orang salah dihakimi, tuh tahu rasa lo ya. Ayub bisa memilih untuk tidak mendoakan. Karena kalau tidak didoakan sama Ayub, mereka kena murka. Maka Tuhan bilang sama Elifas, minta didoakan sama Ayub. Dan saya yakin ini Tuhan dan malaikatnya melihat Ayub dari sorga dengan berdebar-debar. Ini Ayub doain nggak nih? Ayub doain nggak nih? Karena Ayub sudah mencabut perkataannya, Ayub sudah bertemu dengan Tuhan. Ayub juga sudah merasakan pengampunan Tuhan waktu dia bertemu dengan Tuhan. Ayub kan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu Ayub minta maaf, mencabut perkataannya. Dan setelah itu saya tahu atau saya yakin atau saya tafsirkan ya Tuhan mengampuni Ayub. Buktinya malah memulihkan Ayub setelah Ayub mencabut perkataannya. Ayub merasakan pengampunan Tuhan. Maka ketika teman-temannya datang minta didoakan, Ayub sanggup mengampuni. Orang yang tidak sanggup mengampuni, kemungkinan besar dia belum merasakan pengampunan Tuhan. Tapi karena Ayub sudah merasakan perjumpaan dengan Tuhan, itu membuat dia mau mendoakan teman-temannya. Ini bukti bahwa Ayub tidak sakit hati lagi, dia gak kecewa lagi, dia doakan temannya. Coba, ini kan cerita sebenarnya kalau bagi saya ya lucu gitu ya. Ini cerita kemalangan kok ketawa-ketawa. Ya, saya bukan menertawakan tapi saya bersuka cita. Atau bukan lucu, saya sebut inspiratif. Wah, ini bahasanya lebih keren ya. Kenapa? Yang sakit itu kan Ayub. Yang kena musibah itu kan Ayub. Ini tapi ini malah Ayub mendoakan sahabatnya. Harusnya kan sahabat Ayub yang mendoakan Ayub. Wong Ayub yang sakit, Ayub yang ditimpa malapetaka, Ayub yang rumahnya roboh, lalu temannya menghina, temannya menghakimi, malah Ayub yang mendoakan. Tapi sekali lagi, itu bukti bagi Tuhan bahwa Ayub betul-betul dia sudah tidak kecewa lagi. Maka saya akan bacakan Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ayub mengalami malapetaka dan semua harta bendanya habis. Singkat cerita, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Lalu Ayub hidup 140 tahun lagi. Dalam episode sebelumnya saya salah ucap, maafkan saya ya. Hidup 120 tahun, tapi Ayub hidup 140 tahun lagi. Wow. Ini perpanjangan umur yang luar biasa. Di lain itu dikatakan juga Ayub punya lembu 2 kali lipat, ternaknya 2 kali lipat, sapi dombanya 2 kali lipat. Anaknya bukan, anaknya 10 meninggal dapat 10 lagi. Istrinya 2 kali lipat, bukan. Nggak ada ayatnya. Ayub dipulihkan. Karena kata yang digunakan dipulihkan, saya menafsirkan istri yang dulu berkata, kutuki Allahmu dan matilah kau. Maka istrinya kembali. Nah, kembali apa tidak, nggak ada ayat pendukungnya ya. Yang ada adalah Ayub dipulihkan, lalu punya anak 10 lagi. Mudah-mudahan tafsiran saya benar adalah istri yang lama dipulihkan. Maka katanya dipulihkan.
dan memiliki anak 10 lagi. Berarti umurnya yang diperpanjang bukan cuma Ayub, tapi juga istrinya. Kalau istrinya sudah punya anak 10, anak paling kecil dalam Ayub pasal 1 sudah berpesta pora. Jangan-jangan juga kayak dibikin subur lagi. Jadi memang pemulihannya itu luar biasa. Tapi yang bagi saya lebih luar biasa bukan hasil pemulihannya, prosesnya ini loh. Bagaimana Ayub dipulihkan, maka ternyata sebelum dia dipulihkan, dia bukan cuma berkata mencabut kekecewaan, mencabut perkataan. Dia buktikan di hadapan Tuhan bahwa dia betul-betul tidak kecewa lagi. Makanya waktu teman-temannya datang untuk minta didoakan, dia doakan. Dan Alkitab menulis, setelah Ayub mendoakan sahabatnya di ayat yang ke-10, maka ayat yang ke-11 itu kejadian pemulihannya diceritakan. Kalau ayat 10-nya itu baru berkata bahwa lalu Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Ya. Tapi cara memulihkannya gimana? Nah itu ayat 11 dan seterusnya diceritakan bagaimana saudara-saudaranya Ayub. Ya, saudara ini berarti ada hubungan keluarga. Berdatangan, sebelumnya nggak berdatangan ya. Waktu Ayub masih berbantah-bantah, berdebat, merasa benar. Wah ini nggak ada saudara yang datang. Begitu Ayub mengalami pemulihan hati, ya saudaranya berdatangan. Lalu juga kenalan yang lama, ya jangan Anda berharap ditolong itu dari kenalan dekat. Kenalan dekat itu ya tadi Elifas, Bildad, Sofar, wah punya dosa kamu kali. Waktu orang sakit malah teman-teman dekat menghakimi. Dan mengharap pertolongan dari teman dekat, itu juga yang bisa membuat kecewa. Teman dekat loh, ya memang benar teman dekat itu Elifas, Bildad, Sofar, teman dekat. Datang ngomong tok aja malah menghakimi, kecewa. Tapi setelah Ayub dipulihkan hatinya, maka yang datang justru teman-teman lama. Belum lama ini saya melayani di kota Lumajang. Berjumpa dengan seorang hamba Tuhan pendeta yang membangun sekolah besar sekali. Dan sampai saya pikir, wah Pak ini donaturnya siapa ini Pak? Bapak gerejanya kecil, jemaatnya sedikit, bangun sekolah gede banget. Teman lama saya Pak, teman SMA Pak. Ketemu di WA grup reuni Pak. Lalu saya ada pasang status kalau lagi bangun. Dia nanya, dia nyumbangnya ndak kira-kira Pak. Habis ratusan juta sampai miliar. Ya ini semuanya itu Pak yang menolong saya Pak. Teman lama. Waduh, betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, dia bisa membawa pertolongan datangnya dari mana saja. Dari teman lama, teman jauh, bahkan bisa dari orang yang tidak dikenal. Saya lanjutkan kesaksian saya waktu dalam episode sebelumnya saya bercerita kalau rumah saya kebakaran. Hal yang sama juga terjadi. Orang-orang dekat malah ada yang, ya itu karena dekat kan jadi tahu kan, wah dia begini, jangan-jangan, jangan-jangan, wah jangan-jangan semuanya jangan-jangan, itu menghakimi karena tidak tahu kalau betul saya misalnya ada dosa ini gitu ya, wah Rod jangan begitu, bertobat, itu namanya bukan menghakimi, itu menegur kesalahan. Kadang-kadang orang-orang dekat itu malah menghakimi. Tapi teman-teman yang jauh itu bisa luar biasa. Tuhan bisa ingatkan kita kepada Dia. Jadi dari situ malah kita jadi yakin sekali. Wah ini betul-betul pertolongan dari Tuhan. Karena datangnya dari orang-orang yang kita tidak harapkan. Saya ada teman lagi, seorang hamba Tuhan yang lagi bangun gedung gereja. Bahkan yang membantu nih, orang Buddha yang tidak seiman coba. Jemaatnya ada yang ngomongin, wah nih Pak Pendeta iman nekat, Pak Pendeta tidak tahu diri, ngomong duit melulu. Sudah nggak nyumbang, menghakimi pendeta mamon loh. Kalau emang pendetanya tuh mata duitan, hidupnya hedon, ya mungkin saya sendiri juga bisa terpicu untuk ikut menghakimi atau menegur ya. Tapi ini hamba Tuhannya sederhana, ngomong duit, ya memang gerejanya butuh duit. Lagi bangun gedung, mau ngomong apa dan kepada siapa kalau nggak kepada jemaatnya. Wah jemaatnya yang miskin-miskin, pecah celengan, nyumbang, sampai pendetanya nangis. Yang kaya malah ngomong nggak menyumbang. Ngomong dari pasal 3 sampai pasal 37. Ngomong tok. Aduh, Pak pendetanya juga ikut kecewa dengan penjemaatnya. Lalu ketemu saya, ngobrol. Ya Pak, jangan kecewa Pak. Doakan yang nggak nyumbang itu supaya diberkati. Ya. Lah kok nggak nyumbang kok didoakan. Lah itu Ayub mendoakan sahabatnya yang tidak nolong. Tapi waktu Ayub mendoakan sahabatnya yang tidak menolong,
Tuhan kirim pertolongan di tempat yang lain. Tuhan bisa menolong Nabi Elia dengan burung gagak. Tuhan itu kreatifnya luar biasa. Tuhan dahsyatnya luar biasa. Tuhan memang mengizinkan Ayub mengalami musibah. Tapi Tuhan juga mampu memulihkan keadaan Ayub. Karena itu saya ingin membaca ayat yang terakhir untuk kali ini adalah ayat yang dalam seluruh pasal-pasal kitab Ayub. Ini juga menjadi ayat-ayat kunci. Yaitu Ayub pasal 42 ayatnya 1 dan 2. Setelah Ayub berjumpa dengan Tuhan, maka Ayub mengucapkan kata-kata ini. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Masalah yang dialami, rumahnya roboh, perampokan, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara, menebus saudara dari dosa, membawa saudara masuk dalam warga kerajaan sorga, Anda sudah dipanggil dan Tuhan punya rencana untuk hidup saudara. Saya pernah punya impian, Tuhan, saya akan buka perusahaan. Kalau usaha saya maju, Tuhan berkati, saya kaya raya, nanti saya akan bangun stasiun televisi, saya bangun gedung gereja. Wah, rencana yang luar biasa. Jebret, saudara, kena digital, kena online. Perusahaan yang saya miliki bangkrut tahun lalu. Kalau Anda tahu namanya Iva Dahsyat yang kami dirikan bersama kongsi saya. Tahun 92 kami dirikan usaha ini. Sehingga sempat memiliki stokis di 230-an kabupaten. Member kami di puncak-puncak kejayaannya tahun 2013 lebih daripada 500.000 orang. Jadi kami berada dalam posisi yang sangat kuat, apalagi multi produk. Kalau bajunya nggak laku, maka pancinya laku, panci nggak laku, kosmetiknya laku, kosmetik nggak laku, maka sepatu sendalnya laku, sepatu sendal nggak laku, batiknya laku. Kami ada aneka macam produk, ada cookware dan lain-lain, maka tidak pernah terfikir bahwa akan bangkrut. Tapi akhirnya bangkrut. Karena memang keadaan yang kita harus pahami. Seperti hari ini, ada virus corona. Itu keadaan yang nggak bisa dilawan. Kalau itu diizinkan Tuhan, gimana mau ditengking? Ayub sakit, itu seizin Tuhan. Mau ditengking, Tuhan izinkan kok ditengking. Nggak bisa, saudara, bisa. Nggak bisa. Karena itu diizinkan oleh Tuhan, maka cara menghadapinya adalah datang kepada Tuhan. Bukan menengking, tapi merendahkan diri. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya hina, keberhasilannya, pencapaiannya nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Maka Ayub mendapat kasih karunia Tuhan. Kalau setan kita tengking, roh jahat kita tengking. Nah, kalau seizin Tuhan, maka kita harus memahami hikmatnya Tuhan. Nah, saya berharap pendalaman Alkitab Ayub ini membawa saudara pada satu pengertian akan hikmatnya Tuhan. Dan hari ini kita sudah belajar sebagian, dan itu membawa kita pada satu titik atau satu level di mana kita berkata seperti Ayub. Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencanamu, tidak ada rencanamu yang gagal. Apakah rencana Tuhan gagal dalam hidup saya karena usaha saya bangkrut? Enggak. Saya memang punya rencana melayani Tuhan dengan kekayaan saya. Tapi kalau saya tidak kaya lagi, tidak kaya dalam hal uang, saya kaya dalam hikmat, saya kaya dalam pengalaman, tapi terlebih lagi Tuhanlah yang kaya, yang membuat saya punya pengertian. Jadi saya bisa melayani dengan pengertian saya. Kalau saya sakit, ya saya sempat sakit sebenarnya ketika awal-awal COVID ini. Demamnya sampai 4-5 hari. Yang panas bukan cuma kepala, perut pun ikut panas. Jadi saya kompres kepala saya, nggak bisa tidur, kompres perut saya. Waduh, sampai saya pernah takut juga nih kalau mati gimana. Tapi saya bangkitkan iman saya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Setelah Tuhan izinkan perusahaan saya bangkrut, maka saya masih bisa melayani Tuhan. Bukan dengan kekayaan, tapi dengan iman saya, dengan pengertian saya, dengan pengetahuan, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun yang masih saya miliki, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bisa memakai saya, sekalipun saya tidak punya jemaat, saya tidak punya gereja, tapi saya melayani semua gereja. Saya tidak punya televisi, tapi konten saya masuk di beberapa televisi. Saya tidak punya
program streaming ya, karena kami punya jemaat tapi di streamingnya banyak gereja, saya masuk di sana. Jadi sebenarnya benar ya, Ayub itu bilang, Tuhan, saya baca lagi nih, saya senang sekali dengan ayat ini soalnya, Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan punya rencana, dan kejadian apapun yang kita alami tidak membuat rencana Tuhan itu gagal. Karena Tuhan punya plan B, plan C. Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan bisa menggunakan banyak hal untuk mewujudkan rencananya melalui hidup kita. Kalau saya tidak jadi gembala, Tuhan bisa memakai saya sebagai pembicara. Kalau saya nggak bisa bicara kemana-mana karena keadaan, harusnya minggu depan ini saya terbang ke Philadelphia, Amerika, untuk ada di sana selama 3-4 minggu di berbagai cabang, tapi tidak bisa. Apakah pelayanannya gagal? Tidak ya. Kemarin baru mencoba dengan Zoom. Wah, dengan teknologi ya, ternyata tetap bisa melayani. Nah, Tuhan memakai teknologi yang ada, membuat saya yang gagal ke Amerika, tapi tidak gagal melayani. Jadi, bisa saja Tuhan bekerja dengan cara seperti itu. Bisa saja kalau dulu saya berpikir bahwa kalau saya punya banyak kekayaan, saya akan bangun sekolah. Dan sampai sekarang saya belum bangun sekolah, kecuali playgroup dan TK ya, tapi SD, SMP enggak. Siapa tahu nanti ada orang yang digerakkan Tuhan. Saya percaya sama Pak Jarod, Pak saya bantu, Pak saya sumbang Pak. Pak buka sekolah. Nah, kan nggak gagal kan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Dan terus terang saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Maka yang pertama, yakini dulu. Rencana Tuhan tidak akan gagal dengan sebuah kejadian atau dengan malapetaka musibah. Maka bagian saya adalah mencari rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya serahkan sekarang hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya ini milik Tuhan. Terserah apa rencanamu dalam hidupku Tuhan. Mau menjadikan saya donatur, mau jadikan saya pembicara, mau jadikan saya seorang hamba Tuhan. Saya ini miliknya Tuhan. Saya mau serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Waktu saya sampai dalam penyerahan seperti itu, ini saya bercerita awal Maret, akhir Februari, waktu saya mengalami sakit demam selama 4 hari, kehilangan nafsu makan, mencret 3-4 hari, demamnya tinggi, tidak pakai AC, dimatikan, masih menggigil kedinginan, harus dikompres. Tapi ketika saya sampai pada nilai hidup seperti ini, saya punya keyakinan, saya akan sembuh, saya tidak akan mati, saya akan melakukan rencana Tuhan. Nah, puji Tuhan, ya, saya diizinkan oleh Tuhan untuk melanjutkan hidup ini. Karena itu apapun keadaan saudara hari ini, mari kita belajar dari Ayub untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau sempat ada kecewa sebelum ada masalah atau sesudah ada masalah, waktu masih sehat atau sekarang sedang sakit, kalau ada kecewa, apapun keadaan Anda, kecewa tidak layak untuk disimpan, maka buang kecewa itu. Saya akan mengakhiri dan mengajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami belajar pada hari ini mengenai kekecewaan, dan biar firman ini menyadarkan kami seandainya kami ada kekecewaan. Roh Kudus Engkau berbicara pada kami semuanya, ingatkan kami kalau ada simpanan-simpanan kekecewaan, biar kami buang semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buang kekecewaan dan sebaliknya kami akan mengucapkan kata-kata berkat. Kalau kami kecewa dengan pendeta kami, dengan jemaat kami, dengan pengerja kami, kalau kami kecewa dengan orang tua, kecewa dengan anak, kecewa dengan mertua, kecewa dengan menantu, semua kekecewaan di dalam nama Tuhan Yesus kami buang, dan kami akan menggantikannya dengan kata-kata berkat. Kami akan berdoa memberkati mereka, sekalipun mereka mengecewakan kami tidak kecewa lagi, dan sebaliknya kami akan memberkati, karena hidup kami setelah bertemu dengan Tuhan, hidup kami baru, hati kami baru, pola pikir kami baru. Dan kami akan menjadi pendoa syafaat yang mengucapkan kata-kata berkat, termasuk terhadap orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami selanjutnya ada di tangan Tuhan, yang punya rencana dalam hidup kami. Dan rencana itu tidak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Dan sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.